Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi ya dalam ibadah Pelkat PKB, PKP dan Gerakan Pemuda, dan kita berjumpa pastinya dalam sukacita ya. Sukacita dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita persiapkan firman Tuhan. Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu, biarkan Alkitabnya terbuka dan kita mau mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami semakin taat setia melakukannya demi kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demi kemuliaan-Mu di tengah-tengah pergumulan virus corona saat ini ya Tuhan. Dan berfirmanlah kami mau diteguhkan. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan sekali lagi Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya, Bapak Ibu saudara-saudara, simak ya firman Tuhan ini. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita pasti ya di dalam Yesus Kristus, sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung,
tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Ada beberapa nasihat yang Tuhan Yesus akan berikan kepada murid-muridnya, juga kepada pengikut Kristus saat itu, dan juga pastinya kepada kita semua saat ini di tengah-tengah pergumulan pandemi corona saat ini ya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingatkan murid-muridnya, mengingatkan kita semua bahwa kita masih ada atau masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dan kita tidak mampu untuk menghindarkan diri dari semua itu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita hal itu. Tapi mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa ya, kalau kita lihat ayatnya yang pertama, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa itu semua kita akan hadapi karena kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan bahwa orang Kristen, murid-muridnya tidak menjadi pelaku dari semua itu. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Tuhan Yesus inginkan. Karena saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus inginkan bahwa murid-muridnya, jadi dikasih peringatan, murid-muridnya, pengikutnya, bahkan kita semua ada peringatan keras dari Tuhan Yesus. Janganlah kita yang membuat orang itu tersesat. Janganlah kita yang membuat orang itu jatuh dalam dosa. Janganlah yang membuat orang itu murtad dari keyakinannya. Jadi kita harus menjaga supaya jangan tingkah laku kita, jangan perbuatan kita, perkataan kita membuat orang lain itu tersandung, membuat orang lain itu jatuh dalam dosa, atau membuat orang lain itu tersesat. Bahkan orang lain itu kemudian murtad dari imannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi peringatan keras, jangan orang Kristen menjadi pelaku semuanya itu. Konsekuensinya berat ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus ingatkan juga itu. Apa konsekuensinya? Dikatakan begini ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Jadi konsekuensinya Bapak Ibu berat. Yesus ingatkan bahwa orang yang membuat orang lain sesat, yang membuat orang lain jatuh dalam dosa, yang membuat orang lain murtad, orang seperti ini sebenarnya tidak layak lagi hidup di dunia ini. Ya, orang seperti ini tidak layak hidup di dunia ini. Tidak layak hidup dalam lingkungan kita lagi. Dan seharusnya orang seperti ini ya harus dihukum seberat-beratnya. Di sini dikatakan ya hukuman mati kalau boleh, ya, supaya jangan banyak orang yang tersesat karena
ya, karena perbuatannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu berarti saudara-saudara bahwa kita harus menjaga diri. Artinya kita harus kuat, atau kita harus menyadari bahwa penyesat-penyesat tersebut, ya, artinya bahwa kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh, ya, tidak jatuh dalam kesesatan, ya. Kita tidak jadi pelaku dari semua itu. Bahkan kita harus, ya, orang Kristen harus juga, ya, selain tidak jadi pelaku, tidak ambil bagian dalam hal-hal seperti itu, ya, tidak ikut-ikutan dalam hal seperti itu, tidak terbawa arus. Tapi orang Kristen juga harus berani, di sini dikatakan, ya, orang Kristen juga harus berani menegur, ya, menegur orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan, ya, orang Kristen harus menegur, ya. Dan kalau orang yang melakukan perbuatan kesesatan seperti itu, Bapak Ibu, menyadari, menyesal, ya, kita harus mengampuni. Kalaupun dia buat lagi dan dia datang, dia menyesal, ya, kita harus mengampuni, ya, Bapak Ibu, ya, saudara-saudara, ya. Kita harus mengampuni dia, kita harus merangkul dia lagi dengan baik, dengan ramah kita menerima dia dalam persekutuan kita, misalnya dalam lingkungan kita. Dan kita tidak boleh menyisihkan orang seperti itu, ya, kita tidak boleh asingkan, kita tidak boleh hakimi, ya, orang seperti itu, saudara-saudara. Ya, sama seperti sekarang ini, ya, pergumulan di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, ya, virus corona, ada himbauan bahwa orang yang positif, ya, orang yang positif corona itu janganlah dihakimi, ya, tapi atau diasingkan atau disisihkan. Janganlah seperti itu. Tapi mari kita rangkul, kita doakan, ya, kita berikan kekuatan, penghiburan. Jadi Yesus katakan seperti itu. Jadi orang Kristen harus mengampuni, harus bisa mengampuni, merangkul, ya, orang-orang seperti itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahkan Yesus menekankan sikap orang Kristen seharusnya adalah selalu bersedia mengampuni orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan. Baik sekali mau berulang-ulang melakukan dosa, kalau dia menyesal, tugas kita yang mengampuni, saudara-saudara. Ya, bukan menghakimi, tapi mengampuni. Jadi Yesus mengatakan dengan kata lain, ya, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membenci orang-orang seperti itu. Itu ada di lingkungan kita. Yesus katakan kita masih hidup di dunia ini. Orang-orang seperti ini bisa ada di lingkungan gereja kita, bisa ada di lingkungan tetangga kita, bisa ada di sekitar kita. Nah, orang Kristen tidak boleh, ya, tidak boleh marah, tidak boleh benci, tidak boleh dendam, ya, tidak boleh lama-lama menyimpan hal-hal itu. Ya, orang Kristen harus mengampuni, karena Bapak Ibu, kalau kita menyimpan kesalahan orang dalam kebencian, dendam kita, itu akan menghalangi doa kita juga, Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara
yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ya saat ini mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Lalu murid-muridnya, saudara-saudara, murid-muridnya katakan kepada Tuhan, kalau begitu ya, kalau kita harus mengampuni, kalau kita harus berani menegur orang, kalau kita harus kuat, kita harus berjaga-jaga menghadapi kesesatan supaya kita tidak terkontaminasi dengan kejahatan dunia ini. Kalau begitu, tambahkan dong iman kami, kata mereka. Saudara-saudara, pada ayat yang kelima ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak bicara tentang bagaimana memperbanyak iman atau memperbesar iman. Yang Yesus mau katakan, kalau orang itu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, orang itu harus bisa mengampuni orang lain. Ya, orang itu harus bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus katakan, kalau orang itu punya iman, itu gerakan yang begitu kuat, ya, gerakan yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, bagi Yesus luar biasa itu apa, Bapak Ibu? Ya, jangan kita selalu berpikir luar biasa itu adalah mujizat Tuhan yang besar misalnya. Yang luar biasa itu ketika kita sudah positif corona lalu kita sembuh, kita anggap itu luar biasa, itu juga luar biasa. Itu juga mujizat Tuhan. Tapi bukan itu yang Yesus mau katakan luar biasa bagi orang Kristen. Yang luar biasa bagi Yesus untuk kita, saudara-saudara, ialah ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti kita bisa, ya, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu yang luar biasa bagi Tuhan. Ya, jadi mengampuni. Mengapa, saudara-saudara? Ya, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus katakan, mau berkali-kali pun, mau sehari 7 kali dia lakukan. Artinya orang itu mau berkali-kali melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti hati kita. Kalau dia datang dan dia menyesal, saudara-saudara, kita harus mengampuni. Itu yang luar biasa bagi Yesus. Ya, ketika orang Kristen bisa mengampuni, sama seperti yang luar biasanya Tuhan katakan, ambil contoh seperti kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan dia akan taat kepadamu. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, menurut Yesus ambil contoh. Tapi dalam kehidupan orang Kristen yang luar biasa ialah ketika orang Kristen mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Apalagi kalau berkali-kali. Nah, itu lebih luar biasa lagi, saudara. Ya, kenapa kita harus mengampuni orang yang sudah berdosa berkali-kali? Karena Yesus mau menderita. Ya, ini minggu sengsara ya Bapak Ibu ya. Yesus mau menderita, Yesus mau di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Bukan hanya sekali kita berbuat dosa terhadap Tuhan, tapi berkali-kali. Dan berkali-kali itu Yesus ampuni kita terus. Nah, oleh karena itu kalau kita diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itulah ya iman yang luar biasa menurut Yesus ya, iman yang luar biasa. Nah, kalau ada orang Kristen tidak bisa mengampuni, berarti dia tidak punya iman luar biasa, saudara. Kalau ada orang Kristen yang menyimpan amarahnya, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya anak-anak muda. Kalau orang bersalah lalu kita kemudian menyimpan kesalahan itu, kita marah, kita membenci dia, kita mendendam dia, berbulan-bulan bahkan tidak mau lagi bertegur sapa, itu berarti dia tidak punya iman yang luar biasa.
ya di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia mau mengampuni, itulah iman yang luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat firman Tuhan ini ada beberapa nasihat tadi. Yang pertama, kita jangan jadi pelaku kejahatan. Dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi orang Kristen tidak boleh menjadi pelaku kejahatan. Karena kalau orang Kristen menjadi pelaku kejahatan, akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan banyak orang yang jatuh dalam dosa, bahkan orang bisa murtad melihat kehidupan atau perilaku orang Kristen yang seperti itu. Yang kedua, kita mampu tegur orang yang berbuat kesalahan. Ya, jadi jangan kita biarkan orang yang sudah salah, kita biarkan, kita ingatkan orang itu supaya dia sadar akan kesalahannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus menyesal. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah melakukan kesalahan, jangan kita pura-pura tidak mau tahu. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, harusnya kita langsung sadar, kita menyesal, kita datang minta ampun atau saling memaafkan. Kita mencari orang itu lalu minta ampun. Ya, kita berdamai, harusnya seperti itu kata Tuhan. Lalu kalau orang itu sudah datang berdamai dengan kita, minta ampun saudara-saudara, kita harus mengampuni. Itulah iman yang luar biasa. Ya, jadi ketika kita mampu mengampuni orang yang melakukan kesalahan, dia sudah menyesal, dia sudah mengaku sudah melakukan kesalahan, kita mengampuni. Ya, karena Tuhan juga ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kita menyesal di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dan doa-doa kita semua itu akan terhalang oleh dosa itu. Kita tidak mengampuni itu dosa, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita mengampuni itu kemuliaan Tuhan. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Ya. Ada ada jemaat, dia sudah berusia 90 tahun. Lalu dia ketemu dengan seorang pendeta. Dia katakan begini. Ya, karena ibu pendeta yang cerita ini Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, saya sudah umur 90 tahun, saya tidak punya musuh Pak Pendeta. Wah, Pak Pendetanya, wah luar biasa ini jemaat saya. Ya, sudah 90 tahun tidak punya musuh, ini luar biasa ini. Ini kesaksian luar biasa. Lalu si Bapak yang 90 tahun itu katakan kepada Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, karena musuh-musuh saya sudah meninggal terlebih dahulu. Waduh, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan ya virus corona ini, saudara-saudara, tidak akan mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan, tidak akan mengurangi kesetiaan kita melakukan nasihat-nasihat Tuhan yang saat ini kita dengarkan. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus. Engkau sudah memberikan nasihat, banyak nasihat penting untuk kebahagiaan kami, untuk iman kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau ingatkan kami hidup dalam dunia ini, tetapi kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak dosa, banyak kejahatan, tapi Tuhan menghendaki supaya kami tidak menjadi pelaku kejahatan. Karena kami bisa menjadi batu sandungan dan kami akan disalahkan, bahkan kami juga akan jatuh dalam dosa ketika orang lain tersandung karena perbuatan, perkataan, cara hidup kami yang membuat orang lain jatuh, tersesat, bahkan murtad ya Tuhan.
Dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Ya Allah ya Bapa, mampukan kami untuk juga kami mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kami, menyakiti kami, karena kami juga diampuni oleh Tuhan Yesus lewat cinta kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, virus corona saat ini tidak akan mengurangi ketaatan dan kesetiaan kami melakukan firman-Mu. Karena kami semakin mau Tuhan semakin memberkati kami dan tidak murka kepada kami dan berbelas kasihan kepada kami. Engkau berkati persekutuan kaum bapa, Engkau berkati persekutuan kaum perempuan, Engkau berkati gerakan pemuda, dan Engkau berkati kami semua. Ampuni kami Tuhan, terima kasih untuk nasihat-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.